Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dan teman-teman semua. Pertama-tama, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Alawiyah dengan NPM 202114501265 dan kedua teman saya. Saya Sindia Aulia dengan NPM 2021 1450 1330. Saya Konita Jismi Nabila dengan NPM 20211450 1137. Kami dari kelompok 10 dari kelas R2P Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial ingin menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan ekosistem. Makhluk hidup dan ekosistem itu apa sih? Pasti kalian penasaran kan? Kalau gitu, simak videonya sampai habis ya. Pada pembahasan pertama, saya Rahma Alawiyah ingin menjelaskan tentang makhluk hidup. Kadang pernah terlintas nggak sih di pikiran kalian tentang apa itu makhluk hidup? Ternyata, dalam ilmu biologi, makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Tentu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami yang namanya persebaran. Persebaran makhluk hidup tentu ditandai dengan berbagai faktor. Faktor persebaran makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik merupakan komponen tidak hidup yang menyusun ekosistem. Faktor abiotik ini terdiri dari satu, ada faktor iklim. Nah, faktor iklim sangat memberi pengaruh dominan terhadap persebaran flora dan fauna di bumi. Di dalam faktor iklim tentu terdapat faktor-faktor yang termasuk dalam kategori iklim. Yang pertama itu ada suhu udara. Banyak spesies tertentu memerlukan suhu udara ideal di lingkungan hidupnya agar dapat berkembang biak, seperti vegetasi di wilayah tropis, gurun, kutub, dan lainnya tidak bisa sama. Kedua itu ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara menunjukkan tingkat uap air yang terkandung di udara. Ada tumbuhan yang hanya cocok hidup di daerah kering, lembab, dan basah. Adapun 4 jenis tumbuhan yang dikategorikan berdasarkan tingkat kelembapan wilayahnya. Pertama, ada Xerophyta, yaitu tumbuhan yang tahan di lingkungan kering dan kelembapan udara sangat rendah. Contohnya adalah kaktus. Yang kedua, ada Mesophyta, yaitu tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan lembab tetapi tidak basah. Contohnya adalah anggrek dan cendawan. Ketiga, ada Hygrophita, yaitu tumbuhan yang cocok hidup di kawasan basah. Contohnya adalah teratai, eceng gondok, dan selada air. Yang terakhir, Tropophyta, yaitu tumbuhan yang bisa beradaptasi di daerah iklim tropis, contohnya adalah jati dan eukaliptus. Dan yang ketiga itu ada angin. Angin ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Angin dapat membantu penyerbukan dan pembuahan pada beberapa jenis tanaman dan membantu penyebaran benih, seperti yang terjadi pada spora lumut dan juga paku. Yang terakhir dari faktor iklim itu ada curah hujan. Nah, beragam jenis hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Contohnya, hutan hujan tropis yang bisa tumbuh di kawasan dengan curah hujan 1000 sampai 2000 mm dan suhu udara 20 sampai 30 derajat Celcius memiliki keragaman flora sekaligus fauna yang kaya. Kondisi berbeda ada di padang rumput stepa yang berkembang di wilayah dengan curah hujan 200 sampai 1000 mm dan suhu kurang dari 20 sampai 10 derajat Celcius. Kedua dari faktor abiotik itu ada faktor adafik atau tanah. Nah, tanah menjadi media utama bagi tumbuhan bervegetasi. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air dan udara disediakan oleh tanah. Ada beberapa faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi. Yang pertama itu ada tekstur, yang kedua itu ada tingkat kegemburan, yang ketiga ada mineral organik atau humus, yang keempat ada mineral anorganik atau unsur hara, yang kelima itu ada kandungan air tanah, dan keenam ada kandungan udara tanah. Yang ketiga ada faktor fisiografi atau relief bumi. Relief bumi dapat membantu atau mempersulit hewan dan tumbuhan berkembang. Kawasan pegunungan misalnya bisa menghambat penyebaran tumbuhan. Terhambatnya perkembangan vegetasi pada akhirnya berdampak pula pada kondisi fauna. Selain itu, kemiringan lereng dapat memengaruhi tumbuh kembang tanaman. Kemudian ada faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi. Faktor biotik juga memiliki tingkatan-tingkatan organisme, yaitu yang pertama itu ada individu. Individu adalah suatu struktur yang membangun suatu kehidupan dalam bentuk organisme. Dua, ada populasi. Populasi adalah kumpulan klasifikasi makhluk hidup dalam tingkat individu yang ada pada suatu arti habitat atau ekosistem. Organisme disebut sebagai populasi yaitu ketika dalam suatu wilayah atau daerah ditemukan lebih dari satu makhluk hidup dengan jenis yang sama. Misalnya, yaitu populasi pohon durian pada suatu kampung. Yang ketiga, ada komunitas. Komunitas ialah beberapa kelompok makhluk yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat. Misalnya, populasi semut, populasi kutu daun, dan pohon tempat mereka hidup membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Yang keempat, itu ada ekosistem. Nah, ekosistem ini menjadi tingkat yang tertinggi pada kumpulan organisme.
Ekosistem meliputi komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ekosistem ini menjadi kesatuan yang dinamis antara faktor abiotik dan juga faktor biotik. Lalu ada konsep ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Sama hal yang telah dijelaskan sebelumnya, ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam hubungan timbal balik satu sama lain. Ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem air atau akuatik terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini memiliki kadar garam rendah. Tumbuhan terbanyak adalah jenis ganggang dan tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat di ekosistem air ini. Yang kedua ada ekosistem air laut. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termoklim. Yang ketiga, itu ada ekosistem estuari. Estuari atau mutiara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Yang keempat, ada ekosistem pantai. Paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea pescapre yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Yang kelima, ada ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Ekosistem sungai dihuni oleh hewan seperti ikan gurame, kura-kura, ular, dan buaya. Yang keenam, ada ekosistem terumbu karang. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti seafood, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Yang ketujuh itu ada ekosistem laut dalam. Kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen terdapat bakteri. Yang kedelapan ada ekosistem lamun. Lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal. Kedua itu ada ekosistem darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan, dikontrol oleh iklim dan gangguan. Ada beberapa ekosistem darat, yaitu yang pertama ada tundra. Terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Contoh tumbuhan yang dominan adalah sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan perdu, dan rumput alang-alang. Kemudian ada kars atau batu gamping atau gua. Ciri-cirinya yaitu tanahnya kurang subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori aerasi rendah, gaya permeabilitas yang lamban, dominasi oleh pori-pori mikro. Kemudian ada hutan hujan tropis. Terdapat di daerah tropik dan subtropik, curah hujan 200-225 cm per tahun, tumbuhan khas yaitu liana atau rotan dan anggrek sebagai epifit. Hewannya yaitu seperti kera, burung, badak, babi hutan, harimau, burung hantu, dan banyak lainnya. Keempat adalah hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang memiliki 4 musim. Curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewan yang terdapat di hutan gugur antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Yang kelima ada taiga. Taiga ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Suhu yang rendah di musim dingin, tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Terdapat hewan mus, beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Yang keenam itu ada sabana. Nah, sabana ini di daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun. Tetapi, temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti zebra, singa, dan hiena. Yang ketujuh itu ada padang rumput. Nah, padang rumput ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun. Kemudian tumbuhan ternak atau herbs dan rumput. Hewannya itu ada bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan juga ular. Yang ke-8 itu ada gurun. Terdapat di daerah tropik berbatasan dengan padang rumput. Gersang dan curah hujan itu rendah, 25 cm per tahun. Tumbuhan berdaun seperti duri, contohnya adalah kaktus. Hewannya itu rodentia, semut, ular, kadal, katak, kalajengking, dan beberapa hewan nokturnal lainnya. Yang ketiga ada ekosistem buatan. Merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh seperti bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, kemudian agroekosistem berupa sawah tada hujan,
terus ada sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, kemudian ada ekosistem ruang angkasa. Unsur-unsur ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik merupakan semua bagian yang hidup dari lingkungan. Komponen biotik dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan peranannya di lingkungan. Yang pertama, produsen yaitu semua organisme yang autotrof, organisme yang dapat menyusun senyawa organik dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya seperti tumbuhan berklorofil. Yang kedua ada konsumen yaitu semua organisme heterotrof, organisme yang tidak dapat menyusun senyawa organik. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan makanannya, organisme ini memakan organisme lain. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada herbivora yaitu konsumen yang memakan tumbuhan, contohnya seperti sapi, kambing, kelinci. Yang kedua ada karnivora yaitu konsumen yang memakan hewan lain, contohnya harimau, macan. Yang ketiga ada omnivora yaitu konsumen yang memakan tumbuhan dan hewan, contohnya seperti manusia. Yang ketiga, dekomposer yaitu organisme yang memperoleh makanan dengan cara penguraian senyawa-senyawa organik dari organisme yang telah mati, contohnya seperti cacing tanah, belatung, Actinomycetes, bakteri, dan jamur. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua bagian yang tidak hidup dari lingkungan. Contohnya adalah air, udara, tanah, suhu, cahaya matahari, dan garam-garam mineral. Peranan komponen abiotik. Untuk komponen biotik, kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak bergantung pada beberapa faktor fisik dan kimiawi di lingkungan. Faktor yang membatasi kehidupan organisme, contohnya jumlah kadar air sebagai faktor pembatas, yang menjadi salah satu penentu jenis organisme yang hidup di padang pasir. Aliran energi dan materi dalam ekosistem. Aliran energi adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi konsumer tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan-tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan energi tersebut, selalu terjadi pengurangan pada jumlah energi di setiap urutan. Pemindahannya melalui tingkat trofik makan-memakan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan satu arah yang mengakibatkan terjadi perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Pada rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada rantai makanan tersebut, terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Seperti rantai makanan pada ekosistem darat, rumput atau tanaman dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan jika elang mati, akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer, menjadi zat organik yang dimanfaatkan oleh jamur untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkatan trofik pertama adalah produsen yang merupakan organisme autotrof, organisme yang mampu menghasilkan senyawa organik. Contohnya tumbuhan berklorofil, alga, atau fitoplankton. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer. Konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan, herbivora. Organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder. Konsumen 2 diduduki oleh hewan pemakan daging, karnivora, dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. Dengan demikian, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa rumput, tanaman berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen 1, yaitu herbivora, tikus berperan sebagai konsumen 2, yaitu karnivora, ular berperan sebagai konsumen 3, yaitu karnivora, elang berperan sebagai konsumen 4, atau konsumen puncak, yaitu karnivora. Jamur atau bakteri berperan sebagai dekomposer. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas lagi.
Jaring-jaring makanan tersebut juga berfungsi sebagai penyederhana dalam memahami hubungan antar spesies dan fungsi dalam mempelajari kontrol bahwa ke atas maupun atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Berdasarkan contoh dari 13 makhluk hidup yang ada dalam sebuah jaring-jaring makanan, terdapat 8 rantai makanan berbeda. Pada setiap rantai makanan, paus biru dan paus pembunuh menjadi makhluk hidup yang menjadi konsumen puncak. Rumput laut dan fitoplankton menjadi produsen pada jaring-jaring makanan tersebut. Kesimpulan yang bisa diambil dari contoh tersebut, organisme yang masuk ke dalam siklus jaring-jaring makanan tidak harus terlibat dalam seluruh rantai makanan yang terjadi. Jaring-jaring makanan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan produsen utamanya, yaitu fitoplankton dan rumput laut. Pada siklus makanan, dengan produsen fitoplankton, zooplankton, dan udang menjadi konsumen tingkat 1. Ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2, burung camar dan anjing laut sebagai konsumen tingkat 4, paus biru dan paus pembunuh menjadi konsumen tingkat akhir. Pada jaring-jaring makanan, dengan produsen rumput laut, kepiting menjadi konsumen tingkat 1, gurita menjadi konsumen tingkat 2, penguin dan gajah laut sebagai konsumen tingkat 3, anjing laut konsumen tingkat 4, dan paus pembunuh sebagai konsumen tingkat akhir. Konsumen seperti anjing laut, paus pembunuh, dan ikan kecil memiliki beberapa pilihan organisme untuk dimakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan dan tingkat trofik. Organisme yang terlibat pada kelompok ekologis pada rantai makanan digolongkan dalam tingkat-tingkat trofik. Struktur trofik di ekosistem bisa digambarkan pada bentuk piramida ekologi. Pertama, piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida ekologi yang disusun berdasarkan jumlah organisme pada setiap tingkat trofik. 2. Piramida biomasa. Piramida biomasa bertujuan untuk memberikan gambaran perpaduan massa semua organisme pada suatu habitat yang bisa diukur dalam ukuran gram. Yang ketiga, piramida energi. Piramida energi adalah piramida ekologi yang dibuat atas dasar hasil observasi yang telah dilakukan pada rentang waktu yang cukup lama. Piramida energi bisa memberikan penjelasan paling akurat mengenai aliran energi pada suatu ekosistem. Dalam piramida energi, terdapat penurunan beberapa energi berturut-turut dan tersedia di sebuah tingkat trofik. Menurunnya kuantitas energi di setiap trofik terjadi akibatkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hanya jumlah tertentu makanan yang berhasil ditangkap serta dimakan oleh tingkat trofik setelahnya. Yang kedua, makanan yang dimakan di antaranya tidak mampu dicernakan maupun dikeluarkan berupa sampah. Yang ketiga, makanan yang dicerna hanya sebagian yang menjadi bagian dari tubuh makhluk hidup, sementara sisanya dipakai sebagai sumber energi. Selanjutnya, 3 macam rantai makanan pokok. Beberapa ilmuwan ekologi membagi rantai makanan pokok, yaitu yang pertama, rantai pemangsa atau perumput, disebut juga rantai makanan karena rantai makanan itu diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya. Contohnya, suatu tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Yang kedua, rantai parasit. Pada rantai parasit, rantai makanan terjadi dimulai dari organisme besar sampai pada organisme di mana organisme tersebut memiliki hidup sebagai organisme parasit. Adapun contoh organisme parasit adalah benalu. Yang ketiga, rantai saprofit atau disebut juga rantai detritus. Rantai saprofit merupakan rantai makanan yang terjadi dimulai dari organisme yang mati hingga ke jasad organisme pengurai. Contohnya, organisme decomposer, yakni jamur dan bakteri. Jadi, dalam rantai ini, organisme pengurai yang paling berperan. Dengan kata lain, rantai makanan ini di detritus tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritus sebagai trofik awalnya. Contoh rantai makanan detritus adalah dedaunan dimakan cacing tanah, cacing tanah dimakan ikan, dan ikan dimakan manusia. Pola interaksi makhluk hidup, yaitu interaksi antara makhluk hidup dapat terjadi melalui peristiwa makanan dan dimakan seperti rantai makanan, serta melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan 2 jenis individu yang saling memberikan keuntungan oleh 2 individu tersebut. Contohnya, jamur dengan akar pohon pinus, jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi 2 jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya, tumbuhan anggrek dengan pohon mangga. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan
berupa tempat tinggal. Pohon mangga tidak mendapat keuntungan dan kerugian dari adanya anggrek. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada si salang satu pihak dan memberi kerugian pada pihak lain. Contohnya nyamuk dan manusia. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.